ini ada berita yang menarik ya soal pergantian Kapolri ya, bahkan pengamat ini menyebut bintang 2 inisial R dan tidak beririsan dengan Listio Sigit. Jadi ini ada berita dari RMOL, calon pengganti Kapolri Sigit diduga masih berpangkat Irjen. Kemudian siapa bakal ganti Kapolri Listio? Pengamat militer Slamet Ginting, Jenderal inisial R. Oke, coba kita kita hubungin Slamet Ginting. Tadi saya sudah janji sama beliau ya. Dia dalam perjalanan, baterainya lowbat, tapi paling tidak kita minta konfirmasi lah semaksimal mungkin. Itu. Minta konfirmasi semaksimal mungkin mengenai hal ini ya. Mudah-mudahan kita tersambung dengan Slamet Ginting. Jangan lupa bukan selamat ya, tapi selamat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang di LRT nih. Oke, tapi semaksimal mungkin yang bisa, bro ya. Jadi ini sedang lowbat banget juga nih. Oke, mudah-mudahan semaksimal yang bisa kita bincangkan. Jadi Anda mengatakan ya, itu ada isu bahwa Kapolri akan segera diganti. Lalu yang akan menggantikan itu bintang 2. Inisialnya R. Tolong Anda pertanggungjawabkan statement ini. Karena ini masuk juga kalau tidak salah di YouTube Anda kan, S Ginting. Iya betul. Oke, silakan. Dalam tempo yang selengkap-lengkapnya. Siap. Ya, jadi Bung Refli, saya melihat bahwa memang sudah waktunya diganti karena ini juga sudah lebih dari 6 bulan pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, Listio Sigit Prabowo ini kan menjadi Kapolri eranya Jokowi, ini 4,5 tahun yang terlama dari sejak era reformasi. Nah, menurut saya begini, ini kan Prabowo sedang melakukan bersih-bersih, terutama di kepolisian. Karena itu saya perkirakan, saya analisis bahwa Prabowo akan mencari figur yang risetnya dengan Presiden Jokowi. Karena itulah. Sorry, tadi terputus. Figur yang apa? Anda bilang figur yang? Mencari figur yang tidak ada irisan dengan halo? Oke. Jokowi kan gitu. Oke. Dengan Jokowi ya? Iya betul. Ya. Maka saya mencoba mencari data lulusan terbaik itu lulusan terbaik Akpol ya dalam hal ini. Ternyata ada lulusan Akpol 19 dan 3 lulusan terbaik yang itu terseok-seok. Pada saat Listio Sigit menjadi Kapolri, kemudian dia malah copot dari Wakapolda Sulawesi Utara menjadi Widya Iswara selama 3 tahun. Jadi tidak diberikan tempat gitu. Bahkan setelah itu barulah dia menjadi Kalemdikpol. Nah itu posisi bintang 1-nya itu 4 tahun. Nah itu 4 tahun. Jadi menurut saya ini aneh, ada lulusan terbaik disia-siakan seperti itu. Nah, jadi saya lihat begini, dia baru menjadi Kapolda kemarin 20 Mei, padahal beberapa teman-teman seangkatannya 93 itu udah 3 orang menjadi Kapolda. Lalu yang 94, 95, bahkan 96 sudah jadi Kapolda mendahului dia. Dia angkatan berapa? Dia 92? Dia lulusan 93. Oh, 93. Oke. Jadi saya pikir ini orang yang dizolimi. Terus saya cek datanya, rupanya kemudian bapaknya itu Purnawirawan Letnan Kolonel
infanteri Kopassus. Hmm. Nah, saya lacak lagi, nah ini ternyata bapaknya ini adalah pelatihnya Prabowo Subianto gitu loh. Jadi Kopassus. Saya cek lagi data yang bersangkutan, dia juga pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia di Jawa Barat. Dia memimpin perguruan Maung Bodas, Macan Putih gitu ya. Nah, kan ada irisannya dengan Prabowo. Sekarang dia di mana? Dia menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Sekarang. Oh, sekarang tanggal 20 Mei ini. Oh, per tanggal 20 Mei. Oke. Iya. SK-nya. Dengan pangkat Irjen ya? Masih dengan pangkat Irjen. Iya. Dia kan sebelum ini menjadi Kalemdiklat Polri per November kemarin. Namanya siapa? Namanya adalah Rudi Darmoko. Rudi Darmoko. Rudi Darmoko. Oh, Budi. Rudi Darmoko, oke, ya. Rudi Darmoko. Nah, jadi inilah menurut saya menjadi alternatif kuat bagi Prabowo untuk dijadikan Kapolri. Sementara yang sudah bintang 3 itu kan semuanya pastilah beririsan dengan rejim lama. Dengan Listio Sigit, terutama yang 91 teman seangkatannya Listio Sigit, Akol 1991. Sekarang bintang 3 itu yang dekat-dekat situ siapa aja ya sekarang? Bintang 3? Ada 24 komisaris jenderal polisi. Jadi bintang 3-nya tuh ada 24 orang. Nah, angkatannya Listio Sigit itu sekitar 5 orang ya. Antara lain misalnya Kabar Eskrim, Wahyu Widada, kemudian Kabahar Kap itu Fadil Imran, kemudian ada Kabait Telka, kemudian ada Kepala BNN, ada Sekjen Dewan Perwakilan Daerah, Muhammad Iqbal yang terkait. Nah itu menurut saya justru gengnya Sigit seangkatan, menurut saya tidak akan diambil dari situ. Maka memang ada alternatif juga. Kan saya bilang begini, karena Wakapolri ini ternyata tidak diperpanjang, kelihatannya nggak diperpanjang. Ahmad Doviri. Oh, tidak diperpanjang pensiunnya? Iya, jadi sebentar lagi, hanya tinggal beberapa hari ini, tanggal 9 kalau nggak salah ya, atau tanggal 6 gitu, dia usia 58 tahun, usia pensiun. Iya. Nah, kalau dia diperpanjang, maka Ahmad Doviri kemungkinan yang menjadi Kapolri. Tapi ini kan tidak ada tanda-tanda diperpanjang. Yang memperpanjang itu Prabowo ya? Presiden ya? Presiden. Oke. Presiden. Nah, yang kedua kan juga beredar nama Rudi Herianto, komisaris jenderal, itu sekjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah ini dekat dengan PDIP. Ini lulusannya SEPA PK, jadi Sekolah Perwira Prajurit Karir Polri, bukan Akol. Jadi dari sarjana masuk polisi. Nah, dia lulusan 1993, sudah bintang 3, coba hebat banget kan. Nah, jadi Rudi Herianto ini juga berpotensi menjadi Kapolri. Pertemuannya adalah kepentingan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati, gitu kan. Nah, jadi ini barangkali untuk melawan Jokowi, terutama melawan niat pemakzulan Gibran, itu bisa terjadi tuh. Tapi Rudi Haryanto akan pensiun sekitar bulan Februari, jadi hanya sekitar 8-9 bulan aja kalau jadi Kapolri. Februari tahun depan ya? Iya, nah nanti bisa jadi Rudi Darmoko inilah yang akan menjadi Kapolri berikutnya. Jadi peralihan aja Rudi Haryanto itu. Jadi tiga skenario menurut saya yang mungkin bisa dilakukan. Dinamika politiknya pasti 3 skenario itu apa aja? 1?
Satu Ahmad Doviri. Ahmad Doviri diperpanjang. Kalau diperpanjang jadi Kapolri bisa. Ya. Yang kedua Rudi Haryanto. Kalau memang itu karena itu titik temu antara Prabowo dengan PDIP kan gitu. Ya. Itu bisa. Yang ketiga ya skenario-nya Rudi Darmoko. Rudi Darmoko berarti di bintang 3 kan dulu ya? Ya tapi di bintang 3 kan dulu bisa walaupun sehari 2 hari 3 hari gitu. Ya, seperti kasus Timur Pradopo gitu. Iya, Timur Pradopo, Tito Karnavian hanya itu. pinjam jabatan Kabaharkam kemudian menjadi Kapolri. Kan bisa mau sehari 2 hari yang bintang 3 pun bisa jadi bintang 4 karena udah sangat-sangat politis sekali. Iya. Nah, itu pertimbangan saya, Bu. Oke bro, saya menghargai karena Anda baterainya lowbat, nanti nggak bisa dihubungin orang lagi ya. Mudah-mudahan sampai tujuan dengan baik, selamat. Ya. Oke. Makasih yang dari LRT ini. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saudara sekalian, itu tadi dari Slamet Ginting ya. Bicara mengenai pergantian Kapolri. Dia menyebutkan 3 skenario. Skenario pertama adalah yang akan menggantikan adalah Ahmad Doviri. Ahmad Doviri ini Wakapolri sekarang, sudah Komjen. Dan Ahmad Doviri ini kalau tidak salah ya dia lebih senior daripada Sigit Listio. Yang kemudian berikutnya adalah Komjen juga Rudi Haryanto yang sekarang Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, itu punya peluang juga, tetapi dia pensiun bulan Februari. Nah berikutnya adalah Rudi Darmoko yang irisannya banyak, sama-sama pengurus silat, ternyata bapaknya letkol pelatih Prabowo dan lain sebagainya, yang bisa dikomjenkan seperti halnya Timur Pradopo walaupun cuma beberapa hari atau agak lamaan sedikit. Seperti Tito Karnavian dari Kapolda Metro Jaya kemudian dikomjenkan di BNPT, setelah itu dijadikan Kapolri. Kita tidak tahu ya, memang harusnya penunjukan Kapolri dan lain sebagainya tidak terlalu politis ya. Harusnya kan dicari yang namanya kader terbaik dari kepolisian, tetapi tidak bisa dimungkiri bahwa yang namanya Kapolri memegang peran strategis dalam banyak hal, termasuk pemenangan pilpres segala ya. Nah itu ya sebuah fenomena yang tidak bisa kita mungkiri. Termasuk juga kalau seandainya dititipkan pesanan-pesanan untuk menyelamatkan siapa atau untuk memenjarakan siapa, banyak orang berkeyakinan ya, termasuk saya, bahwa peran Kapolri pasti sungguh sangat besar. Karena tidak mungkin seorang Kapolri tidak terlibat dalam kasus-kasus yang strategis seperti ijazah palsu misalnya. Gak mungkin rasanya tidak ada komunikasi ya, baik langsung maupun tidak langsung. Ini profil Rudi Darmoko, calon kuat Kapolri gantikan Listio Sigit, ayahnya pelatih Prabowo di Kopassus. Jadi sudah ada beritanya sobat era sekalian ya. Coba kita lihat tuh Rudi Darmoko yang dibilang yang Slamet Ginting tersebut. Mana Rudi Darmokonya ya? Oke. Mana? Ada sudah. Oke nih ya. Oke. Coba kita lihat ya. Profil Rudi Darmoko, calon kuat Kapolri gantikan Listio Sigit, ayahnya pelatih Prabowo di Kopassus. Jadi Rudi Darmoko ini punya alasan yang lebih, yaitu irisan pada Jokowi dan Listio Sigit. Tadi secara eksplisit Ginting mengatakan ya tidak beririsan dengan Jokowi. Tribunkaltim.co, profil Irjen Polisi Rudi Darmoko, calon kuat Kapolri digantikan Listio Sigit, ayahnya pelatih Prabowo Subianto di Kopassus. Bursa calon Kapolri mulai menghangat, setidaknya sudah muncul 2 nama. 2 nama yang digadang-gadang jadi calon Kapolri pengganti Listio Sigit adalah Irjen Polisi Rudi Darmoko dan Komjen Rudi Haryanto. Irjen Pol Rudi Darmoko saat ini masih menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur. Rudi Darmoko adalah Prai Adi Makayasa Akpol 1993, jadi terbaik ya. Ditambah lagi ayah dari Irjen Rudi Darmoko merupakan pelatih Presiden Prabowo saat di Kopassus.
disebut calon Kapolri. Nama Irjen Rudi Darmoko pun dibahas dalam akun YouTube Hersobono Point, dikutip tribuntimur.com. Jurnalis senior Hersobono Arif membahas masa depan Irjen Pol Rudi Darmoko bersama analis dari Universitas Nasional Jakarta Slamet Ginting. Slamet Ginting menjelaskan karir Irjen Pol Rudi Darmoko terkatung-katung sejak berhenti menjadi Wakapolda Sulawesi Utara 2021 lalu. Baru pada era pemerintahan Prabowo, karir Irjen Pol Rudi Darmoko mulai melejit setelah diangkat menjadi Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah Listio Sigit jadi Kapolri, nasib Rudi terkatung-katung langsung jadi Widya Iswara. Padahal ia lulusan terbaik 1993, beberapa temannya justru jadi Kapolda. Malah dia ketinggalan 94, 95, 96 sudah menjadi Kapolda, kata Slamet. Rudi Darmoko ini angkatan 93 ya. Menurutnya Presiden Prabowo Subianto mencari orang yang bisa bersih-bersih di kepolisian, lulusan terbaik selalu menjadi perhatian. Jadi memang ya Prabowo bangga banget dengan peraih Adi Makayasa. Kemudian sayang Teddy bukan peraih Adi Makayasa, tetapi yang paling dipercaya. Saya lihat background ayahnya Letkol Infantri Purnawirawan Jumadi adalah keluarga besar Kopassus. Pelatihnya Prabowo ayah Irjen Pol Rudi Darmoko katanya. Letkol Infantri Purnawirawan Jumadi juga adalah pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI. Oke, bukan Rudi Darmokonya ya. IPSI ini organisasi yang bertugas mengkoordinasikan dan mengembangkan pencak silat di Indonesia termasuk dalam hal pelestarian, pengembangan dan peningkatan kualitas seni budaya serta prestasi pencak silat. IPSI didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta. Prabowo adalah Ketua Umum IPSI. Kapolri Listio Sigit Prabowo saat ini masih menjabat Kapolri. Alumni Akpol 1991 ini baru pensiun 2 tahun ke depan 2027. Ia menjabat Kapolri sejak tahun 2021 lalu. Masa pensiun anggota Polri adalah 58 tahun dan bisa diperpanjang ya sesuai dengan keinginan Presiden. Irjen Pol Rudi Darmoko promosi menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur NTT. Hal itu berdasarkan surat telegram Kapolri bernomor ST dan seterusnya. Perwira tinggi kelahiran 7 Desember 1971. 7 Desember 7 Desember KM 50, ikonik banget tuh ya. Adalah seorang perwira tinggi Polri sebelumnya menjabat Kasespim Lemdiklat Polri ya. Saya membayangkan setiap tanggal 7 dia akan ditagih soal KM 50 ya di hari ulang tahun dia. Rudi berpengalaman dalam bidang SDM. Kemudian jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Widya Iswara, Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Ia pun menyusul lettingnya Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin, Kapolda Jabar Irjen Pol Budi Setiawan dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika. Karir Irjen Rudi Darmoko telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Rudi tercatat pernah menjabat sebagai Kasubang Japarmenti Bakmuk. Apa ini? Ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Cilacap pada 2010. Ya kita harapkanlah siapapun yang dipilih Prabowo Subianto, orang tersebut haruslah orang yang bagaimana menjadikan Polri lembaga yang profesional, kemudian independen, kemudian apalagi profesional, independen, netral ya, netral sesungguhnya. Netral dan independen itu berbeda, tetapi barangkali netral, kemudian anti korupsi ya, pokoknya bersih-bersih lah di Kepolisian Negara Republik Indonesia agar Polri ini menjadi institusi yang disenangi masyarakat, yang disukai masyarakat. Karena sejauh ini ya Polri, DPR, partai politik termasuk institusi yang tidak terlalu dipercaya oleh masyarakat. Yang paling dipercaya adalah Presiden dan TNI, itu dua besar menurut IPO ya, terakhir Indonesian Political Opinion. Jadi saudara sekalian, pertanyaannya adalah mengapa Kapolri harus diganti ya? Ini ada menarik ini, ada wawancara dengan Bambang Rukminto ya, salah seorang
pengamat kepolisian. Mengapa Prabowo harus segera ganti Kapolri dan pakai standar SBY? Lalu kasih ini ya, kasih polling kita ditampilkan ya. Memang mayoritas orang menginginkan ada Kapolri memang diganti itu. 93% ya angkanya. Oke. Januari 2025 menandai 4 tahun Jenderal Listio Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri. Sebuah masa jabatan yang cukup panjang untuk posisi strategis di tubuh Polri. Kini regenerasi menjadi kebutuhan untuk Polri sebagai organisasi yang profesional dan modern. Apa alasannya? Siapa kandidat yang layak menggantikannya? Berikut petikan wawancara media ini dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Bambang Rukminto. Ini dimuat di apakabar.co.id ya. Coba kita lihat. Ya, apakah sudah waktunya Kapolri diganti padahal masa pensiunnya masih jauh? Bambang Rukminto, pengangkatan dan pencopotan Kapolri sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Tidak ada keharusan menunggu sampai masa pensiun. Presiden bisa mengganti Kapolri kapan saja. Kita sudah punya Presiden, Jenderal Tito Karnavian diganti setelah menjabat 3 tahun. Jauh sebelum masa pensiun, Jenderal Sutarman bahkan dicopot 9 bulan sebelum pensiun. Jenderal Dai Bahtiar juga diganti setelah 4 tahun lebih menjabat, padahal masih 3 tahun lagi pensiun. Lantas apa urgensi mengganti Kapolri saat ini? Jenderal Listio sudah 4 tahun menjabat, selama itu tentu ada capaian dan juga catatan. Tapi yang jelas ia adalah figur kepercayaan Presiden Jokowi. Dalam konteks transisi kekuasaan, Polri sebagai institusi juga perlu penyegaran agar tidak stagnan atau berada dalam bayang-bayang kepentingan lama. Presiden Prabowo perlu membuktikan bahwa arah kebijakan keamanan tidak lagi didikte oleh figur-figur sebelumnya. Disinilah pentingnya regenerasi dan pemilihan figur baru yang lebih independen dan segar secara organisasi. Tentu tantangannya adalah memastikan calon Kapolri yang baru bukan sekadar perpanjangan tangan dari kekuasaan sebelumnya. Baik dari sisi Presiden lama maupun Kapolri yang sedang menjabat, rekam jejak dan kinerja akan jadi penentu ya. Jadi bukan perpanjangan tangan Jokowi dan Listio Sigit. Kriteria calon Kapolri yang ideal menurut ISES, jika Presiden Prabowo benar-benar ingin membenahi Polri secara mendasar, bukan hanya demi kompromi kekuasaan, ia bisa meniru pola Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Dulu ya, SBY memilih figur yang memiliki prestasi, pengalaman struktural lengkap di Polri dan masih memiliki masa aktif minimal 2 tahun lagi sebelum pensiun. Di era SBY, seorang komisaris jenderal Komjen bahkan diharuskan pernah 2 kali menjabat Kapolda. Salah satunya di Polda tipe A+. Artinya ada ukuran konkret soal jam, terbang dan kapasitas lapangan. Jika calon Kapolri tidak pernah jadi Kapolda atau hanya sekali dan bukan di Polda besar, maka standar kita hari ini justru menurun dibandingkan era SBY. Dari nama-nama yang beredar, Fadil Imran, Karyoto, Wahyu Widada, siapa yang paling memenuhi kriteria? Kami menambahkan satu kriteria penting, calon Kapolri harus berjarak dari dunia politik dan tidak memiliki konflik kepentingan melalui relasi keluarga atau jaringan politik tertentu. Dari nama-nama itu, Komjen Wahyu Widada yang kini menjabat Kabareskrim adalah figur yang relatif berjarak dari politik. Itu nilai tambah tersendiri dan juga sudah 2 kali Kapolda. Beda lagi ya tadi Rudi Darmoko, ini Wahyu Widada. Apakah ada nama lain di luar ketiganya? Sebenarnya ada Komjen Ahmad Wiyagus. Rekam jejaknya sangat lengkap tapi akan pensiun 4 bulan lagi. Apakah faktor lain misalnya disukai atau memiliki kedekatan dengan oligarki dalam arti pengusaha juga menjadi faktor penentu? Benar. Makanya di awal tadi saya bilang kalau kepentingan yang memperbaiki Polri harus seperti itu. Kalau kepentingan kekuasaan lebih tinggi ya silahkan suka-suka saja. Jangan harap penegakan hukum akan lebih baik. Belakangan nama Rudi Haryanto juga mencuat. Padahal yang bersangkutan bukan alumni Akademi Kepolisian. Bagaimana menurut Anda? Kalau Rudi terpilih indikasinya juga akan meneruskan tradisi era Jokowi. Rudi hanya pernah jadi Kapolda sekali di Banten, sama seperti Listio, bukan alumni Akpol, sama seperti Ahmad Lutfi, mantan Kapolda Jateng. Kalau dia yang naik, bisa diartikan bahwa geng Jokowi masih tetap kuat di tubuh Polri. Luar biasa ya. Jadi antara geng
dan kepercayaan antara geng Solo dan kepercayaan presiden baru. Begitu sobat era sekalian. Memang agak berbeda nama ya. Namanya dua pengamat, satu Slamet Ginting kemudian menyebut Rudi Darmoko, sementara dia menyebut Wahyu Widada. Tapi kalau nama-nama yang lain ya tadi masih terikat dengan geng Solo dan dikhawatirkan menjadi kepanjangan tangan geng Solo. Begitu sobat era sekalian ya. Saya cuma mau memberitakan polling yang kita adakan soal pergantian Kapolri. Jelas sekali bahwa sobat era sekalian menginginkan pergantian Kapolri itu dilakukan. Karena dari 114 yang voting, menurut Anda apakah Kapolri Listio Sigit sebaiknya diganti, tidak diganti sebagai Kapolri? Yang mengatakan diganti itu 97%, tidak diganti itu 3%. Jadi mutlak lah. Begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai sebuah sebuah input, masukan, update kepada sobat era sekalian. Nanti kan kita nantikan ya, apakah pergantian itu akan dilakukan segera ataukah sebagaimana gaya Prabowo Subianto selama ini so slowly, ternyata tidak seperti macan atau kucing Asia yang kita harapkan ya, so slowly ya, untuk membangun sebuah kabinet yang berada betul-betul di tangannya tetapi digunakan untuk kebaikan bukan ketidakbaikan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.